Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Agus Syarif, mahasiswa PT IKI Jakarta, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 6 kelas 6A. Sebelumnya kami ucapkan rasa hormat kepada Al-Ustadz Bapak Haji Agus Nurqawim MPDI. Semoga beliau senantiasa selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membahas seputar proses belajar dan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya aktivitas dua ini antara belajar dan pembelajaran tidak bisa kita pisahkan. Keduanya ini saling berkaitan. Tentunya dalam konteks pendidikan Islam, pembelajaran Al-Quran hadis menempati posisi sentral. Karena apa? Karena merupakan sumber utama ajaran agama. Jadi keberhasilan proses ini bergantung pada sinergi antara pendidik, peserta didik, dan komponen pendukung lainnya. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada definisi pembelajaran. Definisi pembelajaran itu secara umum adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik. Jadi ada interaksi antara peserta didik dan pendidik itu sendiri, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berbeda dengan mengajar yang berpusat pada guru, lebih menekankan pada bagaimana siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap secara aktif. Jadi yang membedakan itu, apalagi belajar. Belajar hanyalah proses yang terjadi pada individu tersebut, pada siswanya. Sedangkan pembelajaran adalah ada interaksi antara guru dan peserta didik. Dalam konteks Al-Quran hadis, pembelajaran itu didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk membantu siswa agar dapat membaca, menulis, menghafal, memahami, serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dalam setiap harinya. Baiklah, kita akan masuk pada faktor-faktor penentu aktualisasi pembelajaran. Setidaknya ada 4 yang bisa menjadikan murid tersebut bisa untuk menentukan aktualisasi pembelajaran. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah kondisi fisiologisnya atau kesehatannya. Kalau seandainya saja seorang siswa itu sakit, maka akan mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana psikologisnya. Ini melihat daripada minatnya, kemudian bakatnya, motivasinya ada apa tidak, dan kecerdasan dari seorang siswa tersebut. Kemudian kita akan lanjut pada faktor eksternal. Jadi yang menentukan aktualisasi pembelajaran berikutnya adalah faktor eksternal. Apa saja faktor eksternal itu? Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini sangat berperan penting untuk menghasilkan siswa yang lebih produktif, lebih hebat, lebih berhasil. Jadi lingkungan keluarga itu sangatlah penting. Kemudian bukan hanya lingkungan keluarga, tapi lihat daripada sekolahnya di mana, menyekolahkan anaknya di lembaga yang mana, sehingga anak ini bisa mendapatkan hasil yang baik. Kemudian yang paling tentu dan menentukan adalah kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat ini bagaimana? Kondisi masyarakat artinya adalah lingkungan ketika dia bermain. Kemudian yang menentukan aktualisasi pembelajaran berikutnya adalah faktor instrumennya. Instrumentalnya bagaimana? Kurikulum yang diajarkan, yang diberikan,
tentu harus secara koridornya, sarana prasarananya, dan kualitas tenaga pendidik. Kemudian selanjutnya faktor pendekatan belajar. Jadi ketika belajar itu strategi atau metode yang digunakan guru dalam menyampaikan materi yang seperti apa, itu juga yang menentukan aktualisasi pembelajaran. Selanjutnya kita akan bahas komponen-komponen proses belajar dan pembelajaran Al-Quran hadis. Yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai seperti apa, itu yang paling utama dalam proses belajar. Kemudian materi yang akan kita berikan apa, sehingga anak tuh mampu menyerap dan mengamalkan. Kemudian tak kalah penting adalah metode yang diberikan. Jadi ketika siswa itu dalam tanda kutip tidak mengerti, kita harus menggunakan metode yang lain. Kemudian dibantu dengan media apa yang kita gunakan sehingga membantu siswa tersebut. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dari setiap pembelajaran itu. Untuk apa? Untuk melihat kemampuan anak tersebut dari awal sampai dengan akhir. Ini bisa kita gunakan, bisa lewat lisan atau bisa lewat tulisan. Yang kemudian sekarang kita akan bahas peranan guru dan siswa dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Peran guru ini sangat penting sekali, menjadi digugu dan ditiru. Sedangkan peranan siswa yang paling penting adalah memiliki adab yang tinggi dalam menuntut ilmu agama. Selanjutnya kita akan bahas kegiatan dalam proses pembelajaran Al-Quran hadis. Kegiatan pembelajaran biasanya dibagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama biasanya adalah pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan ini saya jelaskan bisa dari pembukaan, kemudian tanya jawab, kabar, seperti itu. Kemudian pembukaan, doa, kemudian apersepsi pembelajaran yang kemarin, itu penting. Kemudian yang kedua ada kegiatan inti pembelajaran. Itu biasanya meliputi apersepsi pembelajaran yang lalu, kemudian materi inti, dan ada evaluasi situ, tanya jawab dengan siswa, interaksi dan sebagainya. Dan yang terakhir kegiatan intinya adalah penutup. Penutup itu terdiri dari berbagai macam apersepsi atau pengulangan materi di hari itu. Kemudian ada salam atau doa di penutup. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.